Hai guys, ketemu lagi di Poppy Ponsel Pintar Channel. Kali ini saya akan membahas jenis channel YouTube yang akan ditolak monetis atau monetisasi ya, dan cara mengatasinya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru ingin menjadi YouTuber dan ingin menghasilkan dari YouTube, kalian harus tahu beberapa jenis channel yang akan ditolak oleh YouTube ya. Jadi kalian tidak akan sia-sia saat ingin membuat YouTube pertama kalinya. Oke, jika kalian penasaran apa itu, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru menarik unik dari ponsel pintar. Oke, saya akan menjelaskan beberapa ya jenis channel dan saya akan membagi menjadi dua. Nah, di sini ada versi hitam dan versi abu-abu. Ini versi saya sendiri ya, oke. Silahkan kalian berpendapat sendiri. Yang jelas ini versi saya sendiri sesuai pengalaman saya sendiri. Jadi ini tidak ada rekayasa apapun, oke. Kemudian ada versi hitam dan versi abu-abu serta cara mengatasinya ya. Jadi versi hitam itu saya akan jelaskan versi hitam tuh yang 99% akan ditolak ya. Nah, 99% akan ditolak oleh YouTube. Kemudian yang versi abu-abu ini ya sekitar 75% lah ya ditolak oleh YouTube ya. Nah, kemudian cara mengatasinya saya akan jelaskan juga nanti. Oke. Ya. Kemudian untuk cara putih ya kalian tidak perlu tahu ya, kalian tidak perlu saya jelaskan maksudnya ya, karena cara putih ya pasti kalian membuat channel tanpa senatural mungkin yang jelas ya. Jadi tidak ada bantuan dari aplikasi, tidak ada beli subscribe atau mungkin tidak ada mengambil video atau musik orang lain dan lain-lain. Oke. Ya, sekarang saya akan menjelaskan versi hitam terlebih dahulu ya. Nah, pertama versi hitam itu kenapa channel kalian itu tidak akan dimonetis atau akan ditolak monetisnya. Nah, karena terkena hak cipta. Nah, terkena hak cipta ini biasanya di sini ya copyright ini ya. Nah, terkena hak cipta ini biasanya kalian itu mengambil video orang lain ya. Nah, seperti saat ini banyak sekali ya video-video berita mungkinnya diambil oleh channel-channel lain. Nah, itu nanti memang viewernya dan subscribernya itu cepat banyak ya, tapi kalian pasti akan ditolak ya. Nah, karena nanti mungkin dari sekian banyak yang video yang kalian upload ke channel kalian itu nanti akan terkena hak cipta salah satu videonya atau mungkin sebagian videonya gitu ya. Nah, jadi itu akan membuat channel kalian itu tidak dimonetisasi atau tidak akan dimonetisasi oleh YouTube. Oke? Kemudian yang kedua ini adalah melanggar pedoman komunitas. Nah, di sini ada pedoman komunitas ya. Biasanya kalian sampai 3 kali melanggar. Nah, di sini teguran pertama kalian bisa lihat ya, seperti ini. Kemudian teguran kedua nanti akan tidak akan dapat memposting video ya atau konten gitu ya selama 2 minggu. Kemudian keteguran ketiga ini nanti channel kalian itu akan dihapus. Jadi sia-sia kalian membuat channel tersebut ya jika kalian tidak mengetahui pedoman komunitas ini dan melanggarnya ya. Oke, kemudian yang ketiga melakukan teknik curang. Nah, ini banyak sekali yang digunakan oleh teman-teman ya melakukan teknik curang ya. Nah, di sini saya akan jelaskan melalui video saya teknik curang itu seperti ini ya. Misalkan kalian mengupload video terus kalian ingin viewer dari video kalian ini cepat banyak dan subscriber kalian itu cepat banyak agar channel kalian itu bisa tercukupi ya monetize-nya ya, misalnya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kemudian kalian langsung ajukan monetisasi ke Google AdSense gitu ya atau ke YouTube-nya gitu ya. Nah, nanti pasti akan ditolak ya. 99% itu akan ditolak ya karena lalu lintas dari viewer dan subscriber kalian itu nanti akan terbaca ya di robotnya Google. Nah, itu membuat channel kalian itu tidak akan diterima atau ditolak monetisasinya. Oke. Nah, gitu ya agar kalian tahu sebelum kalian membuat channel baru nantinya. Oke. Kemudian yang keempat, nah
channel pernah di-banned ya. Nah, di-banned itu artinya channel kalian itu pernah ditampilkan iklan gitu ya. Maksudnya pernah diterima iklan gitu ya oleh Google seperti ini ya. Ada SS-nya di setiap videonya ya. Nah, nanti tiba-tiba YouTube itu menonaktifkan iklan di apa namanya di channel kalian gitu. Nah, mungkin karena kalian itu membuat video yang apa namanya melanggar komunitas atau hak cipta dan lain-lain itu ya. Biasanya itu akan di-banned, namun channel kalian itu tetap ada gitu ya. Nah, ini masalahnya iklannya saja yang di anu ya, yang dinonaktifkan ya. Berarti channel kalian masih ada. Nah, jika kalian mau mengajukan lagi itu cukup sulit sekali karena kalian harus merubah konten kalian ya, mungkin menggunakan video dari hasil karya kalian sendiri karena sampai sekarang masih banyak teman-teman yang mengupload video orang lain namun ada yang diterima, ada yang tolak juga ya. Jadi ya untung-untungan gitu ya. Nah, ini termasuk 99% akan ditolak ya 4 versi hitam saya ini, oke? Kemudian, nah untuk versi abu-abu, nah versi abu-abu ini yang saya maksud ini 75% bisa diterima ya, maksudnya bisa ditolak gitu ya. Nah, jadi masih besar harapan diterimanya daripada yang tadi tuh ya, yang versi hitam itu, oke? Ya, pertama adalah video slideshow. Nah, video slideshow itu misalkan kalian membuat video hanya gambar doang ya, gambar diganti-ganti-ganti gitu menggunakan musik no copyright atau lain-lain gitu ya. Nah, itu biasanya tidak ada informasi yang jelas di sana. Jadi ya ada yang diterima, ada yang ditolak juga ya. Namun biasanya channel-channel seperti itu tidak akan lama. Nah, itu paling ya tidak pokoknya beberapa bulan lah ya sampai aktif channel apa monetisnya nanti akan dinonaktifkan gitu ya. Karena eh, apa namanya YouTube juga ada human review-nya ya. Jadi kalian harus hati-hati itu ya, slideshow ya. Nah, karena di sana cuma gambar saja, hanya musik, tidak ada informasi itu apa namanya membuat video kalian dan channel kalian itu kualitasnya rendah lah, grade-nya rendah. Jadi ya saya pikir itu 75% ya akan ditolak ya. Oke. Nah, karena saya pernah juga membuat seperti itu dan ya sampai sekarang belum diterima juga ya. Namun teman-teman saya juga yang membuat seperti itu ada yang diterima. Nah, jadi saya bilang 75%-nya ditolak. Oke. Kemudian yang kedua, pernah terkena hak cipta. Nah, pernah terkena hak cipta dan terkena hak cipta beda ya. Terkena hak cipta, nah waktu kalian video tadi kan waktu di versi hitam itu kan ada terkena hak cipta saya bilang ya. Nah, terkena hak cipta itu masih misalkan kalian upload video seperti ini, namun ada hak cipta orang nanti yang muncul di sini ya. Nah, itu masih ada. Nah, ini pernah terkena hak cipta, mungkin video kalian itu yang terkena hak cipta kalian hapus gitu ya. Nah, itu istilahnya channel kalian itu sudah masuk dalam blacklist gitu ya. Blacklist itu dalam artian ya channel kalian itu masih bisa direview tapi belum tentu diterima juga ya oleh YouTube untuk menaruh iklan ya di channel kalian. Nah, itu hati-hati sekali. Jadi ada yang memang apa namanya membuat channelnya itu mengganti seluruh videonya gitu ya, membuat video baru gitu dengan hasil karya mereka sendiri gitu ya. Kemudian mereka ngajukan lagi. Nah, itu masih bisa lah diterima ya sekitar 75%. Oke, ditolaknya tapi ya. Oke. Namun banyak juga yang mungkin pernah terkena hak cipta namun masih menggunakan video orang lain. Nah, itu pasti ditolak, wajib itu ditolak ya. Nah, jadi untuk yang kedua ini masih apa ya ya tidak terlalu susah ya, masih bisa lah diperbaiki channel kalian. Jadi kalian bisa mengganti video-video yang lama kalian tersebut menggunakan video-video terbaru dari ori hasil karya kalian sendiri gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kalian langsung mengajukan monites. Nah, itu kita lihat apakah diterima atau ditolak, nanti itu terserah YouTube-nya ya karena saya tidak bisa menentukan channel kalian itu bisa ditolak atau tidaknya. Oke. Kemudian versi abu-abu yang ketiga ya. Pernah melakukan teknik curang. Nah, melakukan teknik curang dengan pernah melakukan teknik curang ini berbeda ya.
Karena melakukan teknik curang itu saat kalian melakukan teknik curang terus kalian langsung menguploadnya di video gitu ya, di channel kalian gitu ya, dan kalian masih menggunakan itu serta kalian langsung juga apa namanya mendaftar iklan pada saat itu juga ya. Nah, pernah melakukan teknik curang ini, misalkan apa namanya kalian membuat channel terus ada videonya juga di sana, kemudian kalian daftarkan seperti sub, for sub dan lain-lain gitu ya. Kalian mendapatkan viewer dan channel subscriber di sana. Namun kalian sadar, oh ini salah, saya akan coba deh untuk membuat channel yang bersih gitu ya, tanpa support sub lagi gitu ya. Kalian mau ngupload video yang baru gitu ya dengan hasil karya kalian sendiri gitu ya. Kemudian kalian membuat viewer natural gitu ya. Nah, itu masih bisa ditolak juga ya. Nah, jadi saran saya kalian harus mengetahui cara mengatasinya ya. Nah, jadi untuk cara mengatasi dari jenis channel YouTube yang akan ditolak monetis ini, kalian bisa melakukan jika kalian pernah melakukan salah satu yang saya sebutkan tadi gitu ya, alangkah baiknya kalian membuat channel baru dari awal gitu ya dengan konten hasil karya kalian sendiri tanpa menggunakan musik. Kemudian maksudnya tanpa menggunakan musik berhak cipta gitu ya, dan konten yang tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Nah, jadi saya sudah jelaskan di sini tadi ya, tanpa apa namanya eh, mendapat teguran dari pedoman komunitas YouTube di sini ya. Kalian bisa lihat di sini nanti pedoman komunitasnya di sini ya. Kalian baca saja di situ ya. Nah, seperti itu tuh. Jika kalian tidak mengetahui bahasa Indonesia, ini ada versi Indonesianya juga ya. Kalian rubah saja di bahasa Indonesia nanti di browser kalian. Kemudian setelah itu kalian pastikan juga menggunakan tidak menggunakan cara curang lagi ya, seperti support sub gitu ya, untuk mendapatkan viewer, untuk mendapatkan subscriber dengan instan gitu ya. Kemudian setelah kalian tidak melakukan hal itu, kalian bisa konsisten mengupload video kalian setiap hari ya. Nah, pastikan video kalian upload setiap hari, kalau bisa terjadwal gitu ya, jangan ada bolongnya setiap hari ya, sampai kalian mendapatkan viewer yang banyak gitu ya. Kalian bisa lihat di sini viewer saya kecil-kecil ya, namun saat saya mengupload tiap hari, lama-lama viewer saya banyak dan subscriber saya banyak ya, dan itu membuat syarat untuk monetisasi saya bisa penuhi, dan saya bisa mengajukan monetis dan langsung diterima ya dalam waktu ya kurang dari 1 hari ya. Oke. Nah, gitulah caranya ya. Jadi semua yang kalian lakukan itu senatural mungkin pasti akan diterima oleh YouTube ya, karena YouTube juga tidak ada alasan menolak channel kalian kalau channel kalian bersih gitu ya, natural, dan intinya channel kalian itu hari demi harinya itu naik ya. Nah, nanti ada di analistik gini ya. Nah, biasanya coba ya 2019 ya. Ya, seperti ini ya kurvanya ya, walaupun kurvanya begini ya, tapi channel saya itu naik turun ya. Nah, jika kalian bisa lihat sini ya, ini 2020 ya. Nah, ini ada kenaikan ya. Nah, seperti ini itu sudah menunjukkan hal yang cukup baik ya, walaupun channel saya ini jarang saya urus lagi. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, mengenai jenis-jenis channel yang akan ditolak monetis, dan saya sudah memberikan juga cara mengatasinya. Semoga ini bermanfaat. Jika kalian ingin mendapatkan uang dari YouTube, kalian harus menghindari poin-poin yang telah saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi ini versi saya sendiri. Terserah versi kalian itu seperti apa, namun ini hasil pengalaman saya sendiri dan pengalaman orang lain ya, yang yang akan membuat channel kalian itu tidak akan diterima monetisnya jika kalian melanggar poin-poin yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan taruh saja di kolom komentar. Saya akan berusaha jawab ya jika ada waktu. Nah, karena banyak sekali komentar di channel ini, jadi saya agak sedikit sibuk ya untuk membalas satu-satu. Kemudian
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.